Misi PSSI bersama Indra Syafri. Makin gencar pemain-pemain keturunan di tanah Eropa untuk terus berpartisipasi pada planning PSSI untuk menjadikan timnas Indonesia kian lebih tangguh. Selangkah demi selangkah dengan deretan pemain keturunan membuat Federasi Sepak Bola Indonesia ini makin memikat para pemain-pemain abroad, khususnya mereka yang masih di usia remaja, guna mengikuti para seniornya yang jadi panutan. Seperti halnya Pak Toha, Ragnar Oratmangun, sampai Bang Tejo. Bahkan pemain bintang semacam Martin Paes pun tak mau ketinggalan pada program yang digalakan PSSI tersebut. Kedatangan mereka ke tanah air pun disambut baik oleh para supporter hingga ofisial dari timnas Indonesia. Terbukti, performa impresif pemain-pemain ini, seperti Justin Hapner hingga Nathan Tejo, berikan dampak yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Karena hal tersebut yang kemudian membuat PSSI kembali mencari bakat-bakat muda potensial lainnya, yang mungkin masih di kisaran usia 20 tahunan ke bawah. Yang mana kali ini, timnas Indonesia gunakan cara Sintayong, yakni dengan mengirim Coach Indra Syafri, dengan menempuh jalan belusukan ke Belanda, untuk mencari pemain-pemain yang mungkin bisa penuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Andil pemain abroad. Program pemain keturunan yang telah membantu timnas Indonesia mengukir berbagai sejarah di level Asia. Seperti lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior, hingga lolos ke semifinal Piala Asia U23, dan sebentar akan menapaki ronde 3 babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Yang akhirnya program ini terus dilanjutkan oleh PSSI. Teranyar pelatih timnas U20 yakni Coach Indra Syafri diberangkatkan menuju Belanda langsung untuk memantau dan memilih para pemain keturunan berdarah Indonesia yang berpotensi memperkuat timnas, terutama para pemain bola keturunan yang berlaga di Liga Eredivisie Belanda. Tim nasional U20 dipersiapkan dengan melibatkan seluruh pencari bakat yang kita miliki saat ini. Setelah melihat semua potensi di dalam negeri, tim nasional U20 juga memberi kesempatan kepada para pemain keturunan Indonesia yang saat ini merumput di luar negeri untuk dapat dilakukan pemantauan, baik secara langsung ke Belanda maupun via video pertandingan. Caption dari Coach Indra ini menjelaskan jika untuk membangun skuad timnas U20 yang kuat, semua SDM yang dimiliki Indonesia benar-benar ikut mensupport timnas. Mulai dari para pemain di Indonesia yang berkompetisi di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, serta para pemain keturunan yang berdarah Indonesia yang berlaga di Belanda. 5 pemain abroad terbaru. Berikut ini adalah 5 pemain abroad rekrutan terbaru Coach Indra Syafri. Yang pertama, Kaya Simons, pemain yang masih berusia 19 tahun. Bakat muda ini patut diperhitungkan. Pasalnya usia yang masih terbilang muda, dirinya telah menandatangani kontrak profesional bersama klub Belanda Vitesse Arnhem. Di musim ini dirinya telah bermain di tim inti di level umur U21. Berposisi sebagai bek kiri, Kaya Simons sendiri memang telah menunjukkan performa gemilang bersama tim muda Vitesse. Kemampuannya dalam bertahan dan membangun serangan dari sisi kiri lapangan menjadikannya sebagai aset berharga bagi tim, yang mana terbukti dengan panggilan rutin yang didapatkannya oleh timnas Belanda. Tercatat Kaya Simons pernah bermain untuk timnas Belanda U15, U17, U18 dan U19. Yang kedua ada nama Dion Marks. Pemain selanjutnya adalah pemain yang baru berusia 18 tahun. Dion Marks masih sangat muda. Dion miliki peran penting di posisi belakang klub yang dibelanya yakni NEC Nijmegen. Pemain dengan tinggi badan 187 cm, bisa membuatnya jadi bek yang kokoh, dan merupakan yang tak tergantikan di timnya saat ini yakni NEC Nijmegen. Dion saat ini bermain di tim U21 NEC Nijmegen. Dirinya tampil sangat baik secara reguler. Itu terbukti pada perannya yang mampu bawa tim ini menempati posisi 2 di klasemen Divisi 2 Liga Belanda U21.
Dion Mark sendiri menunjukkan ketertarikan besarnya untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan media lokal kita, Dion juga menjelaskan, jika ia senang bertemu dengan Coach Indra. Ia menyebut, pertemuannya ini sebagai pertemuan yang menyenangkan. Berikutnya ada Xavi Woudstra. Pemain ini adalah seorang pemain gelandang. Posisi dari Xavi ini adalah seorang central midfielder. Tapi menariknya meski berposisi sebagai gelandang tengah, ia punya catatan gol yang menarik. Pemain yang datang ke Heerenveen setelah membela tim Ajax muda tersebut, musim ini bermain untuk klub SC Heerenveen U21. Xavi Woudstra sendiri baru berusia 19 tahun. Namun berkat skillnya di lini tengah Heerenveen, Xavi Woudstra telah mencetak gol ketiga bagi Pride of Friesland. Berkat skillnya pula Xavi jadi pemain krusial bagi timnya saat ini. Tercatat pemain bernomor punggung 18 di timnas Belanda U19. Selalu bermain secara reguler di tim U21 SC Heerenveen. Keempat ada Mauresmo Hinoke. Pemain bertinggi 170 cm ini adalah seorang pemain yang memiliki kelincahan untuk menyisir lapangan dan sangat cocok ditempatkan di sektor sayap. Mauresmo Hinoke sebenarnya adalah penyerang, namun bisa juga diplot untuk mengisi posisi winger. Pemain yang baru berusia 19 tahun ini sendiri adalah pemain U21 FC Dordrecht. Dirinya juga cukup rutin bermain untuk timnya di U21, di mana tercatat kini Mauresmo telah berhasil mencetak 2 gol. Yang terakhir Jens Raven, merupakan seorang penyerang tengah atau central forward yang bermain di FC Dordrecht. Pemain yang baru berusia 18 tahun ini, terbilang cukup tajam ditempatkan di lini depan Dordrecht. Yang mana Jens Raven tercatat telah berhasil mencetak gol sebanyak 6 kali. Dari 10 kali penampilannya bersama FC Dordrecht U21. Bahkan banyak yang mengeluh-elukan bahwa Jens Raven digadang-gadang bakal jadi bomber utama di timnas Indonesia di masa depan. Mereka berlima akan menjadi bagian dari timnas Indonesia U20. Tim yang akan diasuh Indra Syafri ini nantinya akan memulai petualangan dengan bermain di turnamen Toulon Cup 2024. Mereka akan menggantikan Mesir yang memutuskan untuk undur diri dari salah satu kompetisi tertua di Perancis tersebut. Turnamen ini akan dimulai pada 3 hingga tanggal 16 Juni 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan saran dan kritikan, agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik.